Halo teman, masih bersama channel Rea Tutor ya teman. Saya masih di Ain Mall ya teman. Daripada menghabiskan waktu tidak ada fungsinya, hanya menunggu orderan yang terlalu lama. Rea Tutor supaya ada ide-ide konten bagi teman-teman kita atau saya juga. Jadi membuat konten itu tak perlu hanya di YouTube di studio itu, dimanapun itu bisa membuat konten sesuai tema masing-masing gitu. Kalau Rea Tutor itu kan tutorial YouTube. Kenapa membuat videonya seperti vlogging? Nah, misalkan pertanyaannya begini ya teman. Pengambilan sebuah gambar, pengambilan sebuah video, misalkan Rea Tutor kan sering mengambil di outdoor atau di dalam mall atau di luar mall atau di komplek-komplek kan. Intinya yang penting narasi ya teman. Narasi video tersebut, narasi video kita itu sesuai tema. Nah, kalau Rea Tutor kan temanya tutorial, maka narasinya adalah membahas tentang tutorial YouTube. Meskipun ini mengambil gambarnya dari sebuah mall, bukan vlogging ya. Itu yang terpenting. Saya akan mengulangi kembali masalah pembelajaran transkrip ya teman. Banyak kreator-kreator atau teman-teman kita atau subscriber kita yang belum benar-benar memahami transkrip video ya teman. Nah, kalau kita memahami tentang transkrip video, maka SEO, thumbnail, judul itu akan tumbang ya teman. Akan tumbang setelah memahami transkrip video. Kenapa bisa? Rea Tutor tegaskan bahwa transkrip video, ketika kita buka di transkrip video itu, apapun gambar, apapun itu audio, apa yang direkam oleh metadata YouTube atau mesin YouTube, itu sudah merupakan judul, sudah merupakan narasi. Intinya yang pasti audionya itu jelas ya teman. Makanya kenapa sebuah video itu tanpa thumbnail, tanpa judul, tanpa hashtag, tanpa kata kunci, terkadang bisa ramai penonton. Karena apa? Karena transkrip sudah menunjukkan bahwa YouTube itu menilai meskipun tidak ada thumbnail, judul, maka sudah dianggap oleh YouTube bahwa video tersebut mengandung tema, judul, dan kata kunci. Karena yang sering diucapkan di sebuah narasi video tersebut ya teman. Itulah dari pembelajaran transkrip ya teman. Jadi kalau teman kita ini hanya membuat video bingung masalah SEO YouTube, masalah judul YouTube, judul video, kata-kata kunci, itu sangat merugi. Akhirnya apa? Berhenti konten, tidak buat konten karena puyeng dengan namanya kata kunci. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Saya sering menyebutkan bahwa tutorial lain juga menyebutkan bahwa kata kunci, hashtag itu ya, tag hashtag itu kan hanya kemungkinan kecil yang membuat video kita itu mendapat rekomendasi dari YouTube. Arti dari kata kunci itu hanya teman? Hanya membantu ketika mencari judul di video kita. Ya kalau kata kunci itu misalkan cara mencari subscriber dengan cepat,
atau cara menambah jam tayang sendiri dengan satu HP misalkan. Itu kalau diketik, itu videomu kalau masih pemula, videomu mungkin akan tenggelam ke bawah, tidak akan masuk ranking atas. Karena yang ranking atas yang subscribernya sudah jutaan. Nah, kenapa kata kunci ini tidak begitu wajib, tidak begitu penting? Sekarang YouTube kan mengadakan perubahan algoritma rekomendasi itu sudah diubah. Makanya seorang YouTuber itu kalau tidak mengikuti perkembangannya YouTube akan ketinggalan jauh. Seperti kehidupan nyata pun, kalau manusia itu tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan terlindas oleh keadaan, gitulah. Sama kreator YouTube juga sama. Sekarang YouTube itu telah melakukan perubahan. Video-video yang direkomendasikan oleh YouTube adalah video-video yang mirip. Yang mirip itu misalkan yang mirip itu seperti apa, Mas? Contoh ya, teman. Contoh tulisan. Thumbnail itu, teman. Misalkan tulisannya warna kuning, maka video kita akan tersanding oleh warna kuning. Dan tampilan background video juga mempengaruhi sebuah video. Ini background kreator ini kan di mall itu ya, seperti di kantin. Nah, nanti akan tersanding video-video orang lain yang backgroundnya hampir sama, gitulah. Jadi kata kunci hashtag itu tidak sekarang tidak sulit untuk mendapatkan rekomendasi YouTube. Yang kedua, video-video apapun tema, apapun judulnya, video yang ditonton secara full durasi, baik apapun tema itu, siapapun pemiliknya, enggak pandang bulu. Apabila videonya ditonton secara full durasi, maka akan mendapatkan rekomendasi oleh YouTube ya, teman. Itu yang perlu dipahami. Karena belajar itu tak perlu hanya separuh-paruh. Makanya setan menitan yang nggak menonton full durasi, dia akan menjadi hater. Yang selalu berkomentar di sebuah video-video orang lain, mengatakan trik itu salah, trik itu sesat, trik itu nggak benar, ya gara-gara setan menitan yang tidak mau nonton full durasi, terutama mendengarkan tutorial. Ini yang perlu dikuatkan ya, teman. Jadi kita ini tidak percuma nge-YouTube setahun 2 tahun, itu intinya harus memahami. Katanya ingin menjadi YouTuber. Kalau ingin menjadi YouTuber ya harus belajar. Banyak belajar, jangan banyak bertanya. Bertanya boleh, tapi ketika sudah tidak mampu menemukan itu ya, teman. Oke, sudah 8 menit. Aku kira sebelumnya juga saya akan mengambilkan sebuah gambar lagi ya akhir-akhir video ya. Oke, semoga pembelajaran kali ini bisa membuat kita konten-konten kita itu cepat mendapatkan rekomendasi ya, teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.